Selamat malam jemaat Tuhan. Bersyukur atas kemurahan Tuhan bagi kita semua sepanjang hari ini. Kita boleh lewati dengan baik, dan sebelum kita beristirahat, saya mengajak kita untuk menikmati hadirat Tuhan melalui renungan malam pada saat ini. Kita awali dengan mendengarkan pujian Tuhan Kau Gembala Kami. Firman Tuhan akan diberitakan, mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang menghadap Engkau ya Tuhan, bersyukur limpah terima kasih. Penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu terus hadir dalam kehidupan kami, dan kami boleh menikmatinya bersama sepanjang hari ini. Berbagai aktivitas boleh kami lakukan, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami semua boleh kami selesaikan. Berkenan Tuhan atas semuanya itu, dan kiranya apa yang kami lakukan membawa hasil yang baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami rindu disapa oleh firman Tuhan. Terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini boleh kami dengar, boleh kami pahami, dan juga boleh kami lakukan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakannya, berkati kami semua, dan berfirmanlah, kami bersedia mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga. Amin. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan berdasarkan renungan harian Gereja Toraja pada edisi Jumat 10 Juli 2020 berdasarkan kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus.
Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita bersama. Di tengah-tengah kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini melalui renungan malam. Mengapa harus aku? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diberi sebuah tugas atau sebuah tanggung jawab, apa yang sering muncul dalam pikiran kita atau mungkin sampai kita ucapkan di mulut kita? Biasa kita mengatakan, mengapa harus saya? Bukankah itu layaknya si A, si B atau dan lain-lain? Ya. Di satu sisi pertanyaan mengapa harus aku atau mengapa harus saya, di sisi lain kita bisa melihat bahwa ada kesadaran dalam diri kita sesungguhnya pekerjaan itu kita tidak mampu. Tetapi mungkin kalau kita maknai secara negatif, mungkin juga ada yang mengatakan, sebenarnya pekerjaan itu tidak layak kalau saya yang mengerjakan. Ya, tetapi tergantung bagaimana kita memaknainya dalam kehidupan kita. Yang pasti bahwa jika seseorang diberi sebuah tugas atau tanggung jawab, ada pertanyaan dalam hati kecil kita, mengapa tanggung jawab itu diberikan kepada saya? Ada berbagai penolakan, tetapi juga tidak sedikit banyak yang menerima, banyak yang melakukan dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat pembacaan kita pada malam hari ini, Musa diutus Tuhan. Apakah Musa punya kekuatan atau apakah Musa punya power sehingga ia dipilih atau diutus oleh Allah untuk melepaskan umatnya dari perbudakan di tanah Mesir? Nah, kesadaran Musa bahwa ia bukanlah siapa-siapa atau dia tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya dalam melakukan itu diungkapkan dalam ayatnya yang ke-11. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Artinya bahwa Musa menyadari pada dirinya tidak ada kekuatan, pada dirinya tidak ada kemampuan, tidak ada daya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Dan syukur Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa dalam pikiran Musa ia tidak memiliki kekuatan apa-apa dalam menjawab panggilan Tuhan itu. Tuhan datang menyapa dan mengatakan, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, kekuatan yang Musa andalkan hanyalah kekuatan dari Tuhan, hanyalah penyertaan dan tuntunan dari Tuhan, karena sesungguhnya Tuhanlah yang mengutus dia. Dia tidak diutus oleh siapa-siapa, tetapi yang mengutus dia adalah Tuhan. Itu berarti bahwa penyertaan Tuhan pun akan dinyatakan kepadanya untuk melaksanakan tugas pengutusan itu. Sekaligus ini menjadi perenungan dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa ternyata ketika kita berbicara tentang pengutusan Tuhan dalam kehidupan ini tidak mengenal kemampuan, tidak mengenal siapa diri kita, tetapi
Sejauh mana kita menerima itu dengan segala ketulusan hati kita, dengan segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dan keyakinan kita bahwa Ia akan memperlengkapi kita, Ia akan menuntun kita untuk melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita melihat figur seorang Musa, ya mungkin di satu sisi orang akan berpikir mungkinkah ia bisa menghadap Raja Firaun saat itu. Tetapi karena penyertaan Tuhan yang berlaku padanya, maka ia mampu melakukan itu. Ini menjadi penguatan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ketika Tuhan yang mengutus kita, Tuhan yang memilih kita, Tuhan akan terus memperlengkapi kita untuk hal-hal yang baik, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang baik juga untuk kemuliaan bagi namanya. Sehingga ke depan tidak ada lagi kecemasan dalam diri kita, dalam hati kita. Sekiranya ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan bagi kita dalam pelayanan, tidak perlu kita mengelak, tetapi mari kita menerima itu dengan sukacita dan percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk memaknai hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dia yang mengutus kita, Dia juga yang akan terus memperlengkapi kita untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau terus hadir menyatakan pertolongan dalam kehidupan kami, dan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Engkau berkenan memberi kesempatan untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui ibadah malam, dan juga untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami. Kami menyadari Tuhan bahwa ketika kami diberi tanggung jawab dalam hidup ini, berbagai pertanyaan yang muncul dalam hati kami. Mampukah kami melakukan? Kenapa pengutusan itu atau pekerjaan itu diberikan kepada kami? Dan lain-lain yang muncul dalam hati kami. Tetapi sesungguhnya kami diajarkan oleh firman Tuhan untuk belajar dari bagaimana Tuhan memakai dan mengutus Musa untuk melaksanakan sebuah tugas yang mulia. Dan sesungguhnya Musa menyadari bahwa pada dirinya tidak ada kemampuan apa-apa. Dan ternyata bahwa dalam kesadaran itu jugalah Allah menyatakan penyertaan dan pertolongannya kepadanya. Sehingga tugas yang besar ia boleh nyatakan, tanggung jawab yang Tuhan berikan ia boleh lakukan. Dan ajar kami untuk terus meneladani kisah kehidupan Musa, bahwa ketika Tuhan mengutus kami, Tuhan pula yang akan terus memperlengkapi, sehingga kami dimungkinkan untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan jemaat-Mu di sini. Berkati dan tuntun mereka semua dalam berbagai bentuk kehidupan yang mereka jalani. Untuk mereka yang bergumul karena berbagai persoalan yang terjadi, tangan Tuhan yang kuat dan penuh kasih akan terus menopang dan memberkati, akan memelihara dan menuntun kehidupan mereka, agar setiap hari mereka terus merasakan kebaikan Tuhan. Kami terus berdoa untuk berbagai berkat-Mu yang dialami oleh umat-Mu. Berkat berupa kesuksesan dalam pekerjaan, kesuksesan dalam pendidikan, berkat berupa kesembuhan dari penyakit, berkat berupa pertambahan umur, dan berbagai berkat lain yang tidak mampu kami hitung satu persatu. Tuhan kiranya terus memberkati semua itu. Ajarkan kami untuk terus bersyukur dan meyakini bahwa itu hanya mungkin terjadi karena Tuhan mengasihi kami. Dan jangan biarkan kami lupa diri untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kiranya kasih Tuhan akan terus menopang dalam menyatakan peran dan tanggung jawab sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak titipan Tuhan. Dan juga buat anak-anak kami, kiranya mereka pun bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Baik mereka yang masih dalam proses pertumbuhan, juga mereka yang dalam penuntutan ilmu,
bahkan terlebih untuk anak-anak kami yang tengah mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih atas. Buka kemungkinan yang baik, biarlah kiranya mereka boleh menjalani semua itu dalam pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan untuk mereka yang rindu mendapatkan pekerjaan yang layak, kasih dan penyertaan Tuhan kiranya terus menopang sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam semuanya itu pula nama Tuhan dimuliakan. Kami terus berdoa kepadamu untuk keadaan yang kami hadapi sebagai anak-anak-Mu, baik dalam lingkup kehidupan berjemaat, bermasyarakat, bahkan dunia secara umum. Ketika pandemi COVID-19 menjadi sesuatu hal yang menakutkan dalam kehidupan kami, bahkan membatasi kami dalam berbagai aktivitas. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan melewatkan semua ini dengan baik dalam kehidupan kami. Dan terus berdoa kiranya Kau beri hikmat kepada sejumlah elemen yang terkait untuk memutus rantai penyebaran, termasuk di dalamnya kesadaran kami sebagai masyarakat untuk mematuhi protokoler kesehatan. Dan biarlah ya Tuhan, semuanya kami boleh lewati dengan baik, dan satu waktu kami boleh menikmati persekutuan yang indah sebagaimana yang telah kami alami selama ini. Tuhan, terima kasih untuk tuntunan-Mu sepanjang hari ini, dan kami akan istirahat. Biarlah kasih Tuhan menyertai kami, supaya esok pagi boleh kami jelang bersama dengan Tuhan, dan kami dimungkinkan untuk melanjutkan aktivitas yang Tuhan percayakan. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih dan selamat malam buat kita semua. Tuhan memberkati.